Tuhan, ketika hari ini kami berada di tempat ini, semua Tuhan beri kesehatan, semua beri kekuatan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak juga berkati setiap saudara-saudara kami yang streaming. Kami percaya bahwa setiap Roh Kudus-Mu Tuhan hinggap di setiap kami ini dan maupun yang streaming di rumah. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya, dan semua jemaat yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Beri kemuliaan pada nama Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa kasih Allah kita tidak berkesudahan? Amin. Semua percaya? Amin. Kita bersama-sama pujikan. Capek Bapak Ibu Saudara, yang di sini belum capek, yang di rumah juga belum capek, kita pujikan nyanyi Glory.
duduk. Kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan telinga kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Terus berhadiratlah ya Abaku ya Bapakku. Terus kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Jamah hati kami, jamah hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sukacita itu melimpah-limpah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan. Ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Biar lawatan-Mu terus mengalir, mengalir dan mengalir. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Haleluya. Mengalir Roh Kudus-Mu, mengalir Roh Kudus-Mu, mengalir Roh Kudus-Mu. Syakalalalalalalala. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus melawat kami. Biarlah Roh Kudus pagi hari ini terus mencengkram hati kami. Karena ketika Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah kami, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan sukacita yang melimpah. Kami mendapatkan damai sejahtera itu dalam hidup kami. Saat ini buka hati kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Menyembah. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Jamah kami Abaku ya Bapa. Jamah kami, penuhi kami. Biarlah ruangan ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seluruh hidupku. Amin. Menyembah-Mu. Hati kami siap Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terus lawat kami. Terus biarlah Roh Kudus melawat kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk menerima-Mu. Terima kasih. Urapi hamba-Mu. Urapi dengan kuasa kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati-Mu saja. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah pada pagi hari ini terus kuasa dari Roh Kudus itu melawat setiap umat kita. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini dunia yang semakin jahat,
dunia hari-hari ini, dunia yang penuh dengan berita-berita yang tidak baik. Kemarin ketika saya belajar kepada firman Tuhan, saya melihat seberapa banyak yang saat ini sedang mengalami atau terdampak COVID. Klik aja Mas Paul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berita yang terbaru adalah di dunia ini, bisa agak kecilin volumenya. Data COVID-19 tahun 2021 tanggal 13 Februari. Yang ini bisa dikecilin. Di seluruh dunia 8,7 juta. Sedangkan di Indonesia yang kemarin kita dengar ada 1 juta, ternyata pada hari Sabtu yang lalu lebih daripada 1.210.000. Banyak berita yang memberikan informasi yang membuat hati gentar. Banyak berita yang membuat rasa khawatir. Banyak orang yang mengalami berbagai problem, masalah. Dan COVID itu tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi seluruh aspek kehidupan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tetapi ada berita yang baik di dalam firman Tuhan, sudah ada obatnya. Katakan amin. Karena dalam Amsal pasal yang ke-17 dikatakan bahwa 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Saya coba searching lagi saudara. Klik yang kedua Mas Paul. Saudara kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang motivator dinamakan Tung Desem Waringin, orang Solo, motivator dari motivator bisnis. Dia mengalami COVID saudara. Mengalami COVID. Tetapi ketika dia coba untuk memberikan segala sesuatunya, dia mendapatkan satu hal, yaitu dia katakan bahwa hati yang gembira adalah obat-obat yang manjur. Itu dijelaskan di media online-nya, media sosialnya. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di media sosial, dia diundang sampai di TV swasta. Malah itu pekabaran Injil saudara. Karena dalam firman Tuhan jelas, dia ambil dalam Amsal pasal 17. Kemudian ada lagi saudara, klik Kak Seto, usianya 69 tahun. Kak Seto itu 69 tahun, dia adalah penggiat anak-anak. Dan dia punya moto hati yang gembira. Di usia 69 tahun, dia tetap melayani menjadi pegiat anak-anak saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagunya Sikomo, nah ini adalah penciptanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lansia yang sembuh dari COVID-19 paling tua di Indonesia 105 tahun. Ketika ditanya, loh obatnya apa? Hati yang gembira. Jadi jelas firman Tuhan yang saat ini kita baca, yang Bapak Ibu Saudara renungkan setiap hari adalah obat yang paling manjur. Katakan amin. Fakta saudara. Saudara coba baca, cari sumbernya, ada semuanya. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya punya teman Bapak Ibu Saudara, dia punya 80 radio se-Jawa Bali. Dia juga punya produksi jamu tetes. Tagline-nya apa? Bersukacita
membuatku sehat. Bersukacita membuatku sehat. Dengan kata lain, di luar sana, meskipun mereka tidak baca firman Tuhan, mereka tahu dari hati kita, ketika kita bersukacita, Tuhan memberikan kesehatan. Sehingga tema bulan ini kita berbicara tentang kelimpahan sukacita. Katakan kelimpahan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Saya undang dengan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Ya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua dengan ayat yang keempat. Dia kunasehati dan Sintike kunasehati, sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat yang ketiga. Bersama-sama dengan saya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, surat Filipi ditulis oleh Paulus ketika dia ada dalam penjara. Surat ini khususnya di pasal yang keempat berikan pada dan Sintike. Dikatakan bahwa supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Dia menasehati tidak hanya dengan Sintike maupun Audia, tetapi dia juga menasehati, mendorong, yaitu Sunsukos. Dia adalah gembala di jemaat Filipi. Juga kepada Clemens, teman sekerjanya. Nasihatnya apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kuncinya bersukacita hanya ada di dalam Tuhan. Kalau sukacita di luar Tuhan, mendapatkan sukacita tetapi tidak akan dapat lama. Karena sukacita yang abadi hanya di dalam Tuhan. Paulus ketika itu ada dalam penjara, kondisinya tidak memungkinkan untuk bersukacita. Secara manusia dia tidak mungkin bersukacita karena dia ada di dalam ruangan tempat atau di sebuah rumah. Dia nggak boleh ngapa-ngapain. Tetapi dalam keadaan itu dia bisa berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah. Kalau dia sudah menyuruh jemaat Filipi untuk bersukacita, saya yakin dan percaya meskipun dalam tantangan, meskipun dalam penjara, meskipun dalam pergumulan, dia tetap bersukacita. Amin. Ketika dia ada bersama dengan Barnabas ya betul ya, Barnabas dalam penjara, apa yang dilakukan? Dia memuji Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan. Rantainya pada putus. Kenapa? Dalam kondisi yang tidak baik, dia tetap bersukacita. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia di dalam Tuhan. Sukacita meskipun mengalami goncangan, meskipun dalam kondisi yang tidak baik, meskipun dalam titik nadir, tetap bersukacita. Karena Tuhan ada dalam hidup. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, masakan kita bagi orang percaya tidak boleh bersedih? Klik aja Mas.
Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang keempat mengatakan bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk. Apakah orang percaya tidak boleh berduka cita? Apakah orang percaya tidak boleh menangis? Ketika Tuhan Yesus ada, dia mendengar bahwa Lazarus mati. Dia datang ke situ dan melihat Maria dan Marta. Orang-orang yang dikasihi, Lazarus orang dikasihi. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia juga bersedih hati. Tetapi ada suatu pernyataan bagi Bapak Ibu Saudara. Klik. Orang bersukacita dalam Tuhan tetap bisa bersedih, namun ia tidak terbebani ataupun ditindih oleh apapun yang dialami. Kita masih ada di dunia. Mungkin kita kehilangan orang yang dikasih. Mungkin kita kehilangan pekerjaan kita. Mungkin kehilangan cita-cita yang kita harapkan. Tetapi itu tidak membatasi kita atau untuk tidak membebani kita untuk kita berlarut-larut dalam kesedihan. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang menguatkan kita, memberikan damai sejahtera itu, sukacita itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada sebuah di media dikatakan ada seorang yang kehilangan anaknya. Seorang ibu itu kemudian dia merasa bahwa sudahlah, anakku cuma satu, aku gak bisa hidup lagi. Dia mengambil racun dan akan meminumnya. Kenapa? Karena dia terbebani oleh kesedihan hatinya. Dia ambil racun itu, hampir saja dia minum. Kemudian ada seorang melihat dan kemudian tolongnya dia. Tidak hanya ditolong itu saudara, orang tersebut datang kepada ibu, dia melayani orang itu. Hari ini dia tetap kuat karena dia bersama dengan Tuhan. Kenapa? Ketika dibimbing oleh hamba Tuhan tersebut, dia mengundang Yesus masuk dalam hatinya dan diberikan sukacita. Teringat karena anak satu-satunya, teringat. Tetapi itu tidak membebani selama hidupnya. Orang bersukacita di dalam Tuhan bisa bersedih, tetapi dia tidak akan terbebani oleh kesedihan. Nah, pertanyaannya adalah, klik. Bagaimana cara bersukacita di dalam Tuhan? Filipi pasal 4 ayat yang 6 sampai dengan 7. Seperti beberapa bulan yang lalu saya sharingkan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Orang bersukacita, dia pasti akan beriman kepada Tuhan. Orang yang bersukacita, dia meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu tepat dan tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Sehingga dengan firman Tuhan katakan, burung di udara pun dia pelihara. Masakan kita bagi orang-orang percaya gak akan dipelihara. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia tahu bahwa meskipun aku dalam pergumulan, meskipun Tuhan hari ini tidak jawab doaku, tetapi Tuhan tetap menolong aku. Saudara kasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah. Seorang ibu janda Sarfat, ketika itu di daerah Sidon saudara. Kondisi sangat memprihatinkan karena sudah beberapa waktu tidak hujan, terjadi kekeringan yang luar biasa. Nah, ketika itu ada seorang nabi datang kepada dia. Bu, berikanlah aku seteguk air. Nah, ketika itu dia ambilkan air.
Kalau boleh saya minta secuil kue. Dia katakan kepada nabi itu, Pak Pendeta, ini bahasa saya saudara, aku hanya punya segenggam gantung dan beberapa minyak di bulir-bulir itu. Ini pun akan aku buat, aku makan, setelah itu mati. Tetapi nabi itu berkata, pendeta itu berkata, buatlah itu untukku, maka engkau akan ditolong oleh Tuhan. Benar saudara, dibuatkan dan diberikan kepada Nabi Elia. Yang terjadi adalah dia tetap melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Elia. Meskipun dia tahu, aku berikan ini, nanti anakku dan aku pasti mati. Tetapi dia kerjakan loh saudara. Tetap dikerjakan. Dia buatkan dan dia berikan kepada Nabi Elia. Tetapi Tuhan bisa buat mujizat. Gantung dan minyak itu tidak akan habis. Kenapa? Karena dia percaya yang menyuruhnya adalah Tuhan. Dan Tuhan berikan kelimpahan sampai dengan masa akhir kekeringan. Kenapa? Dia beriman. Apapun masalahmu saudara, apapun pergumulanmu hari-hari ini, kembali kepada Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan, karena janjinya ya dan amin. Kalau hari ini Tuhan belum tolong engkau, percayailah bahwa waktu setepat waktunya Tuhan akan engkau. Hari ini saudara yang kau sedang cari pekerjaan, percayalah waktunya Tuhan akan beri pekerjaan yang terbaik. Hari ini yang saat ini mendapatkan pengharapan, percayailah bahwa Tuhan menjawab doa-doamu. Hari ini yang saat ini saudara sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun, percayalah, berimanlah kepada Tuhan. Karena dia adalah tabib, segala tabib. Dia bisa buat mujizat meskipun tidak ada dasar, meskipun pintu-pintu terasa tertutup, tetapi dia bisa buat jalan untuk kita semua. Haleluya. Poin yang kedua, bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan. Segala yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak sesuatu pun merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita tahu Paulus sebelum dia seorang rasul Tuhan, dia adalah orang yang terkemuka pada zamannya. Punya posisi yang baik, dia seorang Yahudi yang baik, dia memiliki jabatan yang baik. Dengan kata lain, dia dalam kehidupannya dia diberkati. Tetapi ketika dia mau dipakai Tuhan luar biasa, dia harus masuk penjara, dia harus disiksa, dia harus masuk ke pengadilan, sampai dia harus mati bagi Tuhan. Di ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu itu apa itu kekurangan. Dalam kondisi seperti itu, Paulus bisa berkata, tetap bersyukur kepada Tuhan.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kata lain, bersyukur. Kalau hidup kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun dalam dompet kita tidak ada duit, tetap bersyukur. Meskipun hari-hari ini dikatakan COVID semakin naik, tetap bersyukur. Kenapa kok harus bersyukur Pak Pendeta? Karena di dalam Tuhan kita dapat menanggung segalanya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara kita belajar tentang bersyukur, ada kuasa dalam ucapan syukur. Karena dalam ucapan syukur kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Kita dapat membangun hubungan dengan saudara seiman kita. Kita bisa dapat membangun hubungan dengan orang-orang lain dari ucapan syukur. Saya yakin dan percaya ketika hatimu dengan ucapan syukur, engkau tahu bagaimana engkau dapat berterima kasih kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara bangun pagi, dapat bangun dengan tubuh yang sehat, itu merupakan syukur kepada Tuhan luar biasa. Orang yang tangannya jendeknya ini kesleo aja sakitnya luar biasa kok, apalagi penyakit yang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini bisa beribadah kepada Tuhan, kita harus bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini kalau kita bisa bernafas dengan lega, kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan, saya akan percaya hubungan antara engkau dan Bapamu baik. Hubungan engkau dan orang lain pun pasti baik. Yang kedua, ucapan syukur kita. Bersyukur membuat kita mengalami kasih Tuhan. Tuhan gak suka dengan orang pengeluh. Dia suka dengan orang-orang yang rendah hati dan mau dibentuk melalui berbagai keadaan. Perhatikan saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya 2 anak, satu anaknya selalu ngeluh aja, ini pak, ini pak, inilah, ini. Tetapi ada satu anaknya dikatakan bahwa apapun yang diberikan sama orang tuanya, ya diberikan. Saya jadi teringat tentang anak yang hilang. Ingat Bapak Ibu Saudara kisah tentang anak yang hilang? Ada seorang yang punya 2 anak, satu si sulung, satu si bungsu. Si bungsu ini kurang ajar, karena bapaknya masih hidup dia minta warisan. Karena bapaknya baik, diberikan bagian dari si bungsu tersebut. Bawa kemudian ke kota, dihabis-habiskan di sini, foya-foya. Dia foya-foya di sana. Si sulung ada di rumah loh, bantuin. Menggembalakan sapi, menggembalakan domba dan segalanya ada di rumah. Dan dalam kondisi titik nadir, dia pulang kepada bapaknya, dikatakan kalau aku di rumah meskipun aku jadi pegawai bapakku, aku gak mungkin makan babi. Dia pulang, posisinya dikembalikan, diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan kasut yang baru, posisinya dikembalikan. Sulung gak terima, loh dia kan sudah minta bagiannya, kok ayah berikan kembali posisinya. Sama-sama terhilang saudara, satunya terhilang di luar, terhilang di dalam. Terkasih dalam Tuhan, kalau kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan kita apapun, baik dalam senang maupun susah, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, kita tidak akan jatuh, tidak akan gentar, tidak akan sampai terseok, karena Tuhan ada dalam hidup kita.
memampukan kita mengalami pertolongan Tuhan. Ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudara. Ada seorang nelayan mencari ikan di tengah laut. Kemudian ada ombak besar. Ketika ombak besar itu menghantam kapalnya jatuh berpuing-puing. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Aku tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau tolong aku Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemudian ada kapal pesiar lewat, menolong orang tersebut. Dia bilang, enggak perlu, aku enggak perlu pertolonganmu. Aku pasti ditolong Tuhan. Udahlah, kamu pergi saja. Pergilah, karena dia enggak mau ditolong. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku minta tolong daripada Kau. Ada helikopter datang saudara, menolong dia. Dia katakan bahwa, enggak, Tuhanku pasti akan tolong aku. Padahal helikopter itu sudah menurunkan anak tangga untuk nolong nelayan tersebut. Enggak, aku enggak perlu Engkau, aku perlu Tuhan yang tolong aku. Helikopternya pergi. Datang lagi kapal lebih besar, kapal dagang datang. Kenapa kamu Pak? Saya minta Tuhan untuk tolong saya. Sudah, naiklah ke kapalku, pasti kamu akan hidup. Enggak, aku ditolong, pasti akan ditolong Tuhan. Dan akhirnya tidak ada pertolongan, dia mati. Kemudian dia komplain sama Tuhan, Tuhan, aku minta tolong kepadamu, mengapa Engkau enggak tolong aku? Tuhan cuma berkata, anakku, aku sudah tolong kamu loh. Dengan cara apa? Cara apa Tuhan? Mana engkau enggak tolong aku? Loh, aku tolong kamu dari seorang yang pakai kapal pesiar itu, dari helikopter itu, dari kapal besar itu. Aku udah tolong kamu, tapi kamu enggak mau. Sudah kasih dalam Tuhan, mampukan kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk tolong kita. Burung gagak aja bisa dipakai Tuhan untuk memberi makan seorang nabi. Ketika kita bersuka cita dalam Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan memampukan kita mengalami mujizat demi mujizat. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih. Menyembahmu sekali lagi. Buka hati untuk jamah kami Tuhan. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. menyembahmu. Dengan iman katakan, untuk jamahanmu, berserah
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar perintah Paulus terhadap jemaat di Filipi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dengan kata lain bahwa engkau bersukacita dalam keadaan apapun, situasi apapun, engkau mampu menanggung segalanya karena ada Yesus dalam hidup. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau yang merasa engkau jauh daripada Tuhan, hari-hari ini yang engkau merasa bahwa engkau sudah tidak melihat Tuhan dalam hidupmu, hari-hari ini merasa bahwa Tuhan, aku sudah berdoa tetapi Tuhan belum jawab doaku. Hari ini kembali kepada Tuhan, beriman dan bersyukur kepada Tuhan, karena itu letak kekuatan kita. Sebagai hamba Tuhan, saya berdiri di tempat ini mengajak saudara untuk yang saat ini mengalami kebimbangan, kembalilah kepada Tuhan. Yang saat ini mulai undur, kembalilah kepada Tuhan, karena Dia adalah pengasih dan penyayang. Haleluya. Dalam waktu singkat ini, izinkan Singer akan memujikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara silahkan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara jemaat berdoa kepada Tuhan. Biarkan Singer memuji Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan dengan imanmu, engkau melihat tangan yang terbuka memeluk saudara. Seperti anak yang hilang itu, ketika dia pulang ke rumah, bapaknya menunggu, menantikan di depan rumah. Dan ketika anak itu datang, dia berlari kepadanya, memeluk. Haleluya. Haleluya. Syakal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 a. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup. Saudara yang saat ini mengikuti live streaming, saudara dengar firman Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan saat ini ketika engkau jauh daripada Tuhan, waktunya engkau kembali kepada Tuhan. Kembali bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita buka tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Di altarmu
Mari kita angkat tangan kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Engkau melihat pergumulan yang saat ini kami hadapi. Engkau melihat perkara-perkara yang mungkin saat ini saya merasa bahwa aku gak mungkin Tuhan. Aku gak bisa Tuhan. Tapi ketika aku angkat tangan, dengan imanku Engkau turun tangan, menolong kami, menolong kami, menolong kami. Saat ini Bapak Ibu Saudara, Engkau yang saat ini mengalami rasa bahwa aku jauh daripada Tuhan. Engkau merasa bahwa Tuhan, apakah Engkau mengasihiku? Pagi hari ini firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita yang abadi, sukacita yang tidak didapatkan di tempat yang lain selain di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini biarlah kelimpahan sukacita itu ada dalam hidup kami. Bapa dalam surga, sebagai hamba-Mu aku berdiri, berdoa kiranya Engkau memberikan kelimpahan sukacita kepada jemaat di tempat. Sukacita abad ketika Yesus hadir dalam hidupnya, ketika mereka mengundang Yesus dalam hidupnya, Engkau akan cita yang abadi itu, Engkau mendapatkan damai sejahtera itu, kelimpahan sukacita ada dalam hidup kami. Meskipun tantangan ada, pergumulan ada, masalah ada, kami tetap bersukacita karena Yesus ada dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh Tuhan. Engkau ambil amin, amin, seluruh hidupku, amin, di altar, amin, amin, menyembah-Mu. Yang ketiga, Tuhan, pagi hari ini biarlah Engkau yang berotoritas bagi hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami tidak tahu. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Dalam menghadapi tantangan pergumulan hari-hari ini. Dunia semakin jahat. Yang kami perlukan Engkau menyertai kami. Setiap waktu, setiap detik Engkau beserta dengan kami. Saat kami berharap kepada manusia, yang kami dapatkan adalah kekecewaan. Tetapi kami hanya berharap kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan hari ini biarlah sukacita, damai sejahtera ada dalam hidup kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tertanam di hati kami. Adalah isi hati-Mu saja Tuhan. Tangking segala hal-hal yang tidak baik, segala hal yang mengakibatkan kekacauan, tetapi biarlah damai sejahtera itu, sukacita itu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saatnya sekarang kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang untuk
petugas kolektan boleh maju ke depan untuk melayani persembahan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang streaming, nanti bisa scan barcode di sebelah kanan atau kiri saya jika rindu untuk memberikan persembahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama kita pujikan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, ketika hari ini Engkau penuhi kami dengan sukacita-Mu Bapa. Kami percaya biarlah sukacita itu terus tinggal di dalam hati setiap kami. Tuhan materaikan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Dan Tuhan berkati setiap persembahan ini Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Dan bila Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, bila semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan saksikan untuk warta gembala dan suara gembala dan warta jemaat bulan ini.
mari terus kita datang pada ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Tempat ini boleh streaming, juga sama ibadah tengah minggu setiap Kamis jam 6 sore, kemudian ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian ada Chris On setiap Sabtu jam 17 sampai 30. Bener ya, saya bacanya Christ On ya. Oh, Christ On, sorry. Hitstone pagi setiap Selasa sampai Sabtu jam setengah 5 pagi. Kemudian ada doa intim pribadi setiap hari Minggu jam 8:15 sebelum ibadah di tempat ini. Mari terus hadir dalam setiap peribadahan di tempat ini dan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang streaming juga terus stay di YouTube Gereja Rumah Mujizat Ministry ya, yang YouTube ya, yang Facebook GPIS Pintu Iman. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ada informasi, ada yang sakit dan kiranya Tuhan memulihkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dan Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup doa dan doa berkat. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku Dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. ku mau setia melayanimu, Mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. ini keluargaku Tuhan, Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. sampai akhir hidupku Tuhan, Sampai akhir hidupku Tuhan, mau setia melayanimu. mau setia melayanimu. Haleluya. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sebelum saya tutup doa, kita bahwa saudara, saat ini saudara doakan keluarga. Tetap di tempat, silahkan doakan keluarga. Mungkin saat ini keluargamu tidak ada di tempat ini. Saat ini di rumah Tuhan ini, doakan keluargamu. Kalau ada pun di tempat ini, tetap dalam tempat saudara, doakan keluargamu. Singer akan pujikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, silakan dalam waktu 1 menit ke depan, saudara mendoakan keluargamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kau berdoa untuk keluarga, dimanapun dia berada, kau memberkati. Doa untuk anak-anakku, kau memberkati anak-anakku. Doa untuk istriku, Tuhan berkati. Berdoa untuk ibu dan mama, kau memberkati.
diberkati, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan juga diberkati. Haleluya. Sebagai hamba-Mu aku berdiri di tempat ini Tuhan. Berkatilah setiap keluarga di tempat ini. Mereka yang ada di tempat ini maupun ada di luar sana. Dalam pekerjaan mereka Engkau memberkati. Dalam takut akan Tuhan, Tuhan berikan mereka iman kepada Engkau. Mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, suami, istri dalam suatu hubungan kekeluargaan. Biarlah pagi hari ini kuasa Tuhan dinyatakan bagi keluarga, tiap keluarga. Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang sama-sama melayani Tuhan. Dan ketika keluarga kami kuat, kami percaya gereja kuat. Ketika keluarga kuat, Indonesia kuat. Terima kasih Pak. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang hari ini tidak hadir. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Kami beban pergumulan Tuhan tolong Kau. Yang saat ini ada di rumah Tuhan, sentuh hatinya untuk bersama-sama kembali beribadah bersama di tempat ini, bersukacita. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ku mau setia melayani-Mu, bahagia jadi keluarga. Sekali lagi katakan, ini keluarga Tuhan. Pendeta Ishak Sudarmaji akan maju ke depan. Haleluya. surga menyertakan umat-Mu ke dalam tangan penggembalaanmu. Kami hamba-hambamu tidak dapat menyertai mereka semua, tetapi Roh Kudus Engkau terus menyertai mereka. Sukacitamu terus memenuhi setiap hati mereka, sehingga kuat ada di dalam Engkau, tan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini.
yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kembalikan kami hari yang telah tentukan untuk kami kembali menyembah dan mengakui. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Gerah damai sejahtera dari Allah kita di dalam persekutuan rohnya yang